Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Wiwit Hofsah SPDI, peserta PPG Transformasi Daljab 2025 Batch 1 dari program studi PAI Mapel Fikih pada LPTK UIN Syahada Padang Sidimpuan dengan NIM 242110126. Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 Miss Raudatul Thalibin Kebun Nanas Pusaka Jaya Subang dengan materi rukun dan wajib haji untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG. Video pembelajaran ini menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa agar mendapatkan ridho dari Allah. Siapa yang akan memimpin doa? Saya. Duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Dilanjutkan dengan pembiasaan dengan pembacaan surat Al-Insyirah. Iqra'na Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri
kita mulai pembelajaran, agar kita lebih semangat, kita kasih breaking dulu ya dengan yel-yel dan siap ya. Oke, kita dulu ya. Yel-yelnya kelas 5 cerdas, semangat, hebat, NDT, tepuk semangat. Oke anak-anak, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Syarat-syarat wajib. Ada berapa? Ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua balik atau dewasa. Yang ketiga berakal. Yang keempat merdeka. Yang kelima mampu baik secara fisik, secara mental, juga secara ekonomi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang rukun haji dan wajib haji. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kita harus tahu dulu KKTP-nya apa ya. Kita lihat infokus sekarang. Coba anak-anak lihat infokus. Di situ ada gambar apa anak-anak? Orang haji. Gambar apa yang di sekeliling ada orang-orang yang sedang melakukan amalan haji. Ya. Adapun KKTP kita hari ini adalah apa itu KKTP? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan minimal 4 dari 6 rukun haji dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan minimal 4 dari 6 wajib haji secara tepat. Dan yang ketiga, menyampaikan analisis perbedaan dan akibat meninggalkan rukun atau wajib haji. Itu ya KKTP-nya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin melakukan assessment awalnya. Yang Ibu panggil namanya depan ya. Ya, silakan Bu Zia bisa. Mujiatul Nisa. Kamu kalau belajar sukanya cara apa? Mendengar. Pernah mendapatkan nilai tinggi dalam pelajaran fikih? Berapa kira-kira? Selanjutnya, apa kamu ketahui? Apa yang kamu ketahui tentang rukun dan wajib haji? Belum tahu? Kita belajar. Silahkan. Marwah sehat? Marwah suka belajar dari cara apa? Mendengar atau praktek atau harus melihat gambar atau video? Nah, apa Marwah pernah mendapat nilai tinggi dalam pelajaran? Apa yang kamu ketahui tentang syarat haji, syarat wajib haji? Yang 5 itu? Islam. Ya udah. Adil, berakal, mampu, dan merdeka. Silahkan lihat ya. Baik anak-anak, setelah kita melakukan assessment awal, maka Ibu akan membagi kelompok kalian secara berdiferensiasi. Ada kelompok yang cepat paham, ada yang sedang, dan ada yang kurang paham. Apapun kelompok kalian, Ibu berharap kalian termotivasi dan bersemangat dalam pembelajaran pada materi kita kali ini ya, sehingga tercapai KKTP yang kita harapkan. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video ya.
dan ada juga yang merupakan rukun haji ya. Selanjutnya ibu ingin bertanya, jika seseorang melupakan salah satu rukun haji, apa akibatnya? Hajinya menjadi batal ya. Jadi harus mengulang kewajibannya ya. Dan kenapa sih Allah itu membedakan ya kewajiban antara rukun haji dan wajib haji? Kenapa? Pertama adalah untuk memastikan kesahan suatu ibadah dan untuk memberikan kemudahan ya pelaksanaan bagi jemaah haji disesuaikan dengan kondisi dan situasi jemaah haji ya. Ini merupakan pemahaman bermakna ya ketika pelajari haji. Selanjutnya ibu akan menjelaskan materi tentang rukun haji dan wajib haji. Oke, rukun haji adalah bagian yang harus ada dalam ibadah haji. Tanpa rukun ini, hajinya tidak sah. Apa saja? Pertama ada ihram, yaitu niat untuk mengerjakan ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram ya. Jadi harus pakai pakaian ihram. Kalau perempuan tidak boleh kelihatan, nggak boleh ketutup tangannya, juga mukanya. Ya. Kalau laki-laki nggak boleh berjari. Yang kedua itu wukuf di Arafah, artinya tinggal di Arafah sejak matahari terbenam pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah dengan doa, istighfar, yang berlamun. Dan yang ketiga adalah tawaf ifadah. Ya, tawaf itu berarti berputar selama mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Selanjutnya yang keempat adalah sa'i, ya, berjalan cepat atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali. Dan yang kelima tahallul atau mencukur. Kalau perempuan cukup menggunting rambutnya ya, tidak lagi. Kalau laki-laki diutamakan atau afdal lebih baik di gunung atau dicukur seluruhnya ya. Dan yang keenam adalah tertib. Nah, ini merupakan selanjutnya yang wajib haji ya. Adapun wajib haji adalah amalan-amalan yang harus dikerjakan. Jika tidak, maka hajinya tidak sah. Tapi boleh diganti dengan cara membayar jam atau denda. Apa saja kan wajib haji? Wajib haji yang pertama adalah niat ihram dari miqat. Yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar jumrah Aqabah. Yang keempat, mabit di Mina. Yang kelima, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ya. Dan yang keenam, menghindari larangan haji. Kata kunci dari pembahasan kita hari ini bahwa kita itu harus mengetahui apa itu rukun haji, apa itu wajib haji, dan cara membedakan antara rukun dan wajib haji. Paham? Kalau mau ada pertanyaan? Ada ini? Ini yang kelompok ya, kurang yang dijelaskan. Oh masih bingung antara rukun dan wajib haji? Ya. Ini dijelaskan ya. Antara rukun dan wajib itu beda ya. Kalau rukun itu kewajiban yang ditinggal, kalau ditinggalkan salah satunya, maka harus mengulang lagi hajinya, batal ya. Tapi kalau wajib haji tidak, walaupun ditinggalkan salah satunya, tetap sah hajinya, tapi harus membayar denda. Paham ya, Pak ya? Nah, sekarang karena sudah selesai pembahasannya ya, kita akan belajar dengan metode pembelajaran PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Nanti ibu akan membagikan topik permasalahannya ya. Nanti kalian silakan cari solusinya. Semuanya karena permasalahannya beda, maka solusinya juga beda ya. Sekarang ibu membagi kelompok kalian. Kelompok satu ini ya. Kelompok
Yang kedua, sama ini misalnya gini juga ya. Dia akan tulis nah ini kelompok 3 nih. Nanti berdiskusi, mencari solusinya bagaimana. Ya. Ayo ibu sudah membagi kalian dalam kelompok yang 3 tadi ya. Silahkan kalian berdiskusi dan semuanya aktif. Dicari sumbernya. LKS bisa dikeluarkan. Sumber belajarnya ya. Boleh kalian cari jawabannya dari PPT tadi ibu nih, yang tadi PPT nih. Ya. Atau boleh juga dari YouTube tadi yang video yang ibu tayangkan. Dari buku nih bukunya. Ya. Yuk, ayo kalian berdiskusi. Diskusinya dari buku ini boleh ya. Atau dari yang tadi juga boleh. PPT atau video yang ditayangkan tadi. Ayo semangat semuanya, cari solusinya. Ya, cari solusinya. Dari mana anak-anak? Sudah ketemu jawaban dari permasalahannya? Kalau sudah, ibu panggil ke depan ya untuk presentasi. Siap-siap. Kelompok 1, ayo habis main. Bagaimana? Abad? Dia hidup dengan dia baru sadar setelah mendengarkan terima kasih. Pertanyaannya Kolik? Siapa yang mau jawab? Kita silakan jawab. Adalah wajib hajinya tidak dapat dilakukan hajinya tidak sah kecuali dengan membayar denda atau dam. Oke. Permasalahannya adalah Pak Ahmad berangkat haji bersama rombongan. Sampai di Mikot, ia sibuk dengan perlengkapannya sehingga lupa untuk berniat ihram dari Mikot. Pertanyaannya, apa akibatnya? Akibatnya masa hajinya tidak sah ya. Untuk menjadi sah, karena ini merupakan wajib haji bukan rukun haji, maka Pak Ahmad harus membayar dam atau denda ya. Benar kan jawaban dari kalian. Sekarang pertanyaan kedua, Apakah haji Pak Ahmad tetap sah? Jawabannya jika benar-benar tidak dinyatakan dari ikat maka haji Pak Ahmad tidak sah kecuali dia membayar dan dengan membeli seekor kambing di sana. oke. Haji Pak Ahmad tadi tetap sah ya, apalagi kalau masih ada waktu makan boleh ya. Kalau dia tidak sempat maka membayar dam. Tapi hajinya tetap sah, tapi dengan cara membayar dam. Sekarang ada tanggapan dari kelompok kamu. Ada tanggapan pertanyaan? Apa yang harus dilakukan Pak Ahmad setelah menyadari kesalahan tersebut? Ya, saya mau jawab. Jika menggunakan dia bisa kembali ke tempat ibadah dan melakukan lalu tepatnya dilakukan dengan melaksanakan ibadah haji. Jika tidak membayar wajib membayar dan denda. Ya, kalau masih memungkinkan nih Pak
sama dia, mungkin masih ada waktu nih. Segera dia kembali ke mikot ya untuk melakukan niatnya. Tapi kalau tidak ada waktunya nih, dia tetap boleh melanjutkan ibadah haji, tapi dia terkena dam ya. Nah, makanya kita harus memperhatikan waktu dan tempat di mana kita harus pergi. Oke, paham semua ya? Silakan duduk. Selanjutnya kelompok yang kedua. Ya, silakan maju. Ayo, siap apa masalahnya? Siapa yang bertanya? Siapa yang menjawab? Tadi kan kasusnya itu atau permasalahannya Ibu Salamah ini sakit dia, jadinya tidak bisa melakukan lempar jumroh. Nah, ada yang bertanya, apakah melempar jumroh itu termasuk wajib haji? Jawabannya benar ya, melempar jumroh merupakan wajib haji. Sekarang pertanyaannya, ya, siapa yang menjawab? Jadi masyarakat seperti ia ya. Kalaupun Ibu Salamah ini tidak bisa melempar jumroh karena sakit, tetap ya hajinya sah, tapi dia harus mewakilkan kepada orang atau membayar. Ada yang akan memberikan tanggapan? Jawabannya siapa tadi? Siapa? Menjawab. Jika tidak mampu, ia bisa mengatakan kepada orang lain untuk melempar jumroh atas namanya atau membayar dam jika tidak dilakukan sama sekali. Jadi kesimpulannya anak-anak, melempar jumroh itu merupakan wajib haji. Tadi Ibu Salamah keadaannya sakit, jadi dia tidak bisa untuk melakukan itu. Nah, Ibu Salamah ini boleh menunjuk orang untuk melakukan lempar jumroh. Tapi kalau tidak, maka dia harus membayar dam. Sampai sini paham ya? Mendapatkan jawaban ya. Nah, sekarang Ibu akan membalikan proses. Ibu ingin mengukur sampai sejauh mana pemahaman kalian setelah kita melakukan semuanya mengerjakan ya, dalam satu-satu. Kerjakan semuanya yang dikerjakan dengan baik. Saya kerjakan, siapkan, saya akan kerjakan. Kurang. Siapa yang belum dapat? Ya semua? Ya, selesai semua ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Menyenangkan? Apa yang menurut kalian sulit dari metode PBL ini apa? Mencari solusi dari pemecahan masalah yang dipertanyakan oleh kalian. Nah, sekarang apa hikmah yang kalian dapat setelah kalian melakukan pembelajaran dengan PBL yang berikutnya? Dapat menemukan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Jadi lebih paham apa itu wajib haji, apa itu wajib haji ya. Sekarang nih kalau Ibu kasih bintang ya, dari 1 sampai 5, kalian pengen bintang yang berapa? Yang nih, Ibu akan menilai dari pekerjaan kelompok ya. Dari kelompok 1. Kelompok 1 terlihat sangat antusias. Kelompok 4 bagus sekali. Ibu kasih nilai 100. Kelompok 2 juga bagus ya. Semuanya antusias dan
bisa mewakili teman-temannya. Hebat ya. Kita beri nilai 100. Adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bahwa seseorang yang sudah cukup syafat hajinya, maka dia juga ketika melakukan haji harus tahu betul atau paham ya, apa itu yang menjadi rukun, apa itu yang menjadi wajib haji. Karena kalau seorang meninggalkan salah satunya saja dari wajib haji, maka dia harus bayar dam ya. Tapi kalau rukun malah bukan lagi. Kalau ditinggalkan salah satunya, maka dia harus mengulang hajinya pada tahun berikutnya. Paham anak-anak? Oke, selanjutnya untuk yang remedial, ibu kasih tugas, silakan kalian cari yang membuat kalian sulit. Materi apa yang harus kalian cari? Nanti ibu akan memberikan video-video ya, akan memberikan latihan-latihan dan akan diambil penilaiannya. Selanjutnya untuk yang pengayaan, silakan kalian lakukan pendalaman materi dan tugasnya adalah membuat poster edukatif tentang rukun haji yang diwajibkan. Paham anak-anak? Paham? Oke. Sekarang sebelum pembelajaran kita tutup, ibu akan memberikan kuis ya. Silakan yang punya HP dikeluarkan HP-nya. Tidak ada yang mau, ibu akan mulai. Ya, dibuka linknya. Ayo masuk. Buka linknya nak. Ya, ketemu linknya. Ayo, silakan dimulai. Masih waktu 5 menit ya. Cepat. Pembelajaran minggu depan adalah kita akan belajar tentang sunnah haji dan larangan haji. Baiklah.